selamat sore. Ini kita sekarang sudah berada di peternakannya Pak Karim ya Pak ya. Iya. Pak Karim ini sudah 30 tahun ada lebih ya Pak ya. Kalau Berkecimpung di kalau di ayam kampung, kampung. Dari tahun 2005 ya udah 17 Kalau tahun. kalau dari ayam kampung dari tahun 2005, tapi sebelumnya ayam broiler ya Pak ya. Iya, ayam broiler ya dari tahun 1977. Ayam broiler dari tahun 1977. Usia Pak Karim sekarang berapa Pak? 66 tahun. 66 tahun. Jadi Pak Karim dari muda sudah melihara ayam broiler dan ayam kampung baru tahun 2005 ya Pak ya. Iya. Nah, ini peternakannya Pak Karim nih. Jadi ada berapa ayam Pak di sini Pak? Menampung bisa 4.000, 5.000 lebih Pak ya? Ada 3.000-an ayam potongnya. 3.000 ayam potong di sini bisa menampung. Nah, Ya. karena kita kan Kalau kapasitas kandang 20 ribuan. kapasitas kandangnya di sini 20.000 ekor ya. luas lahannya berapa nih Pak? 4.000 meter. 4.000 meter persegi. Jadi ini lebih besar dari lahan kita. Lahan kita hanya 1.700 Pak. Iya. Kita hanya kapasitas kita kira-kira 4.000 lah. 4.000. Bisa. 4.000 ekor ini sampai berapa tadi? 20.000. di sini bisa kapasitasnya. Sekarang ayam kampung apa yang dipelihara di sini Pak? Ada dua macam, ada ayam KUB, ada ayam sentul, murni ayam sentul. Ayam KUB, kampung unggul Bali Nak ya Pak ya? Iya. Sama ayam sentul. Sentulnya sentul murni atau sentul seleksi? Sentul murni. Sentul murni. Iya. Ada indukannya kan Pak ya gitu ya? Indukannya udah akhir, sekarang saya lagi ganti baru lagi. Oh. Udah akhir indukannya. Nah ini yang mungkin yang kita mau, saya kan juga mau mulai ternak ayam lagi nih Pak. Iya. Saya mau tanyakan, jadi pada saat sebelum DOC masuk, kita mulai mungkin dari DOC dulu ya Pak ya, karena Iya. kita kan dapat parent stock. Dan mungkin DOC yang kita mau ambil tuh ayam sentul Pak, dari Warso nanti. Iya, Warso unggul ya. Nah, si siapa, Ibu, siapa Ade ya? Ibu Ade. Iya. Ade Juliani Pawaka. Iya, Pawaka, Ibu Ade Pawaka. Nah, jadi apa persiapan apa yang kita mesti mulai sebelum ayam masuk? Kita kan Bapak udah lebih pengalaman, saya kan baru ngomong takutnya ada yang kurang gitu sih. Yang pertama ya persiapan kandangnya harus steril kandangnya. Misalnya kandang di lantai di bawah apa di panggung? Saya sistemnya panggung Pak untuk DOC-nya. Di panggung. DOC-nya? Iya, dicuci yang bersih kandangnya. Kalau baru kita siram aja pakai apa Pak? karbol atau desinfektan dicampur kapur. Disinfektan atau karbol ya Pak ya? Ya, karbol Wipol ya. Karbol biasa kan? Wipol ya. Wipol itu dicampur sama kapur Pak? Kapur berapa perbandingannya 3 atau 4 tutup botol Wipol itu karbol ya. Ya, karbolnya ya yang berapa bungkus kecil itu yang ditaruh di air 20 liter. Disiramin aja. Jadi karbol 4 tutup botol Whirlpool itu Pak? Iya. Ditaruh di air berapa liter? 20 liter. 20 liter dicampur sama kapur berapa banyak? Ya, kapur ya sekedar ya 2 bungkus kecil. Ini saya ambil contoh dulu bentar. Ya. Ada 10 bungkus kecil di dalam ini. Satu bak air itu kira-kira 2 bungkus lah. Kapur apa Pak? Kapur aja? Kapur ini. Kapur yang putih. gunung. Kapur yang putih itu? Iya. Kapur gunung. Kapur gunung. Ini belinya di mana Pak? Di toko peternakan material ada? Atau di toko yang jual pakan ayam. Oh ada ya? Ada. Kapur. Jadi perbandingannya 20 liter itu berapa bungkus Pak? Paling 2 bungkus kecil. Di kapur biasa kan di gunungnya di Rumpin sana ini. Oh dari Rumpin, dekat dong tempat saya. Iya, ke Gunung Sindur banyak. Iya banyak dekat. Nah, kapur 1 bak air 20 liter itu 3-4 bungkus beginilah. 20 liter itu 3-4 bungkus kayak gini nih. Iya. Ini dihancurin dulu Pak? Enggak, hancur sendiri. Dimasukin aja? Masukin di air langsung dihancur dia. Diaduk bak hancur? dulu, taruh di bak dulu. Ntar kan dia hancur tuh, dia mendidih. Itunya, kapurnya mendidih. Nah, Tangan nggak apa-apa masukin? Jangan pakai tangan. Oh jangan? Pakai bambu. Bambu atau kayu. Tuh pakai bambu atau kayu, itu nggak tangan Pak. tadi itu saya habis ngapur tuh barusan. Tangannya bisa rusak. Melepuk. Jadi ini pakai bambu atau kayu diaduk ya? Enggak, dia begitu kena air dia langsung Cair. Iya, encer. Tapi panas dia. Panas ya. Jadi itu aja campuran Pak ya? Iya. Itu disemprot semua? Enggak Sudah disemprot. disemprot, Disiram aja. Kasih karbol.
Disiram aja ya. Ya disiram aja pakai Gayung. gayung Oh, untuk telat sih basah tadi. semua. Kalau nggak telat tuh Itu saya alasnya ya Pak ya. Ya bambunya. Di bambu alas kandangnya Iya, kan. alas kandangnya. Yang kalau tiangnya nggak usah ya. Nggak Dinding. usah. Itu Alas apa namanya? kandangnya aja. Alasnya itu bukan berupa karpet atau kulpadi, bukan. Bambunya. Ya, kita bambu alasnya. Ya Kalau bambu kandangnya atau bambu. semen misalnya Ya. di bawah, kalau di atas bambunya disiram. Oke. Nah, udah kering dulu Itu bambunya, udah berapa hari sebelum air masuk itu Pak? udah kering dulu bambunya, udah kapur 2-3 hari kan kering. Iya. Nah, baru dikasih kulit apa? tadi. Bukan apa Sekam. namanya? Terpal atau apa Oh, gitu. terpal ya. Apa namanya kayak terpal ya kayak Iya. Kita diampar kulit padinya, sekamnya. Iya, itu berapa hari setelah itu Pak? Ya, bentar dulu diampar sekamnya, Hmm. kemudian disemprot desinfektan semuanya, seluruh ruangan. Oh, Pakai desinfektan. sekarang kita beli yang buat spraynya itu Pak ya. Ya, seperti ini. Nah, itu tuh. Ini. Nanti itu disemprot seluruh kandangnya Pak Ya, seluruh. Jadi setelah dikasih kapur, dasar kandangnya, kita semprot pakai disinfektan, pakai alat itu tuh, Motoyama tuh Alat semprot lah. alat spraynya itu. Hand spray. Ya kan hand spray. Ya, itu. hand spray. Terus habis itu, Nah, kemudian udah kering 2-3 hari, boleh naruh anak ayam. oh jadi ini dilakukan 3 hari atau 2 hari sebelum ayam masuk. Pak? Iya, sebaiknya ya semingguan lah sebelum Seminggu ayam ya? datang ya. Kenapa di sini seminggu? Jadi seminggu sebelum ayam masuk itu udah harus kita Semprot semprot semua Iya, kandang, kita bersihkan ruangan. Ya. ruangannya. Terus habis itu apa langkah kita habis udah masuk ayam? Ya tinggal persiapan alatnya, alat makannya, alat minumnya dicuci hama juga, pakai karbol juga apa gitu. Oh jadi Tempat pakannya, tempat air minumnya itu dicuci pakai oh walaupun dari toko jangan kita cuci gitu aja, harus pakai apa cuci? pakai itu karbol Karbol Whirlpool itu. Wipol itu ya, Wipol ya, Iya, yang iya. beli di Indomaret. Itu lebih murah kalau pakai karbol. Kalau pakai desinfektan kan mahal. Kita cari yang murah Tapi nggak apa-apa pakai karbol, jadi dicuci itu Pak ya. iya, Dicuci aja gitu. alat makannya sama Walaupun tempat minum. biasanya dulu saya pernah waktu kecil-kecilan terus saya cuci pakai itu aja biasa aja, nggak apa-apa boleh jangan pakai karbol ya. Oke. Iya. Ya biar lebih steril ya. Iya, betul. Nah, Entah setelah itu apa, Pak? udah ini kan dilapin pakai lap biasa, lap mana tadi lapnya? Mulut itu aja. Nggak ada tadi lapnya, mana yang putih itu? Oh, di dalam kali Bapak bekas lap itu kan. Dilapnya biar kering. Oh ya abisnya Iya. dilap pakai lap yang bersih biar kering dia. Ya berkering, ntar ditaruh di tempat makan, dikasih makan, dikasih air, Itu taruh langsung- pemanas, baru lepas langsung ayamnya. dikasih makan. Kalau kita nggak pakai pemanas Pak, kita cuma pakai lampu aja cukup nggak Pak? Ayamnya berapa banyak? Jadi kan saya mau masukin 1000 dulu nih Pak. Ya, 1000 nggak cukup listriknya, kalau harus banyak. Oh, jadi gini, kita kan model kandangnya tuh 1 meter persegi Pak. Jadi 1 meter persegi saya isi berapa tuh Pak? Oh, Jadi kayak model kandang saya tuh udah kotak-kotak 1 meter persegi sampai dia umur sebulan itu bisa berapa Pak kepadatan? ya Nah, berapa sih? 1 meter, dia 1000. pakai lampu, 1 kotak. Tambah-tambah. Di kotak-kotak ya. Jadi saya pakai kotak-kotak nih, kandang udah bikin kandang kotak-kotak 1 meter persegi buat ininya, Buat anak ayam. buat anak ayam, buat kandang broodingnya gitu Pak. Iya, Itu satu kandang isinya berapa maksimal tuh? bentar. 25 atau berapa? 3 kali 5, 15 ya untuk 1000 ya. 15 meter. Berarti 15 kotaknya. Ya kotaknya ada, kotaknya udah cukup sih. Jadi tadinya saya mau rencananya mau isi satu kotak tuh 25 gitu. Sampai umur 4 minggu. Baru saya pindahin ke kandang yang besar gitu. Iya. 15 kotak, kalau di sini 15 ya. Kalau 20 lebih bagus sih. Kalau itu mah di kotak-kotak 20 berarti Saya siapin 1000 dibagi 20. saya ada jadi 25 dikali berapa tuh? Ada berapa ya? Ada Bentar, 1000 ayamnya dibagi 20. iya. 20 kotak. Oh, jadi satu kotak 20 isinya. Bukan. Bagi 20. Kotaknya 20. Iya. Berarti 50 anak ayam 1 meter itu. Oh, 50 anak ayam bisa ya, Pak ya. Iya. Itu sampai umur 4 Sebulan. minggu. Sebulan nggak apa-apa, 4 minggu ya. Ya 4 minggu. Baru dipindahin nanti. Pindah ke Karena kan kandang yang kandangnya besar. kandang tertutup nih, Bu, soalnya. Kalau kandang yang besar itu 10 paling banyak 12 gitu ya Hmm. per meternya. Hmm.
Kalau kandang pembesaran, Kalau kandang pembesaran, misalnya Bapak bikin 3 kali berapa kotaknya? itu ada gede sih Pak. Apa luas? Luas. Enggak pakai batas-batas. Enggak pakai 16 kali 9 kali 16. 9 kali 16. Oh, lebar kandangnya. Pakai atap monitor enggak? Pakai atap. Monitor. Pakai atap biasa aja, atap. Bukan, maksudnya Apa? ada ruang masuk angin di atasnya. Oh ada, karena kan sampingnya kawat itu Pak. Monitor. Maksudnya kandang itu kalau terlalu lebar biasanya kelembabannya tinggi Pak, nggak bagus. Gitu. Walaupun udah umur sebulan nggak apa-apa. Iya. Jadi diapain Pak? Ditutup harus kandangnya. Enggak, kalau bikin kandang 9 meter lebar sekali. 9 kali 16. Buat katanya sih buat 1000-an lebih katanya masuk itu kan. Bisa nih. Kali 9. 1000 lebih. Ya 1200. 1500-an. Ya 1200. Cuman udaranya terlalu lembab gitu Pak. Jadi diapain Pak kalau gitu? Harusnya dibikin monitor atasnya, kayak contohnya ayam telur gitu loh. Ada atapnya susun 2 begini. Ini yang bawa ke sini, di atasnya begini. Nanti ruang ini kan buat masuk angin. Tapi Berbuang. tingginya hanya 2,5 meter sih. Bisa, cukup. Tingginya 2,5 meter, 2,5 meter. 2 meter. Tingginya 2 meter, 2 meter lebih dikit lah kalau nggak salah. Iya. Tinggi 2 meter, nah itu kan dikasih atap udah, terus dindingnya dari kawat. Maksudnya satu atap seperti ini, Iya. tutup semua. Tutup. Nggak ada lubang angin atasnya. Nggak ada. Ya itu bahayanya, lubang angin itu perlu Oke. ventilasinya, artinya ventilasi di atasnya. Kalau gitu kan kita baru mau bikin nih. Berarti di Nah atasnya kalau yang dibikin ventilasi. atap seperti ini langsung kiri kanan, lebarnya nggak boleh lebih dari 5 meter. Oke. Kalau lebih dari 5 meter atau 6 meter, harus susun 2 begini atapnya. Oh supaya ada ventilasi. Iya, atasnya ada ruang keluar udaranya, Iya. keluar masuk udaranya, pembuangan udara yang bau dari bawah. Kalau bawahnya kan kita semua tuh pakai kawat tuh keliling Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai Perlu kawat. ditutup pakai terpal lagi nggak Pak? Iya, perlu. Perlu pakai terpal ya? Ditutupnya 3/4 bagian dindingnya. 1/4-nya Terbuka. terbuka. Jadi atas terbuka. Iya. Jadi 1/4 terbuka, 3/4 Bawahnya ditutup sampai ke Oke, bawah. sampai ke bawah. Jadi ada lubang udaranya di atas. Iya, betul. Ya udah nanti kita perbaikin. Monitor artinya susun 2 anunya bikinnya. Kalau punya rencana Kalau seperti nggak itu. gini, ini kan atap nih. Tengahnya dibikin kayak lubang udara boleh gitu Pak, nggak bisa. Kayak dikasih kawat, jadi nggak ditutup pakai atap gitu, transparan gitu. Sini lihat contoh aja supaya gampang ini di belakang. Oh iya. Itu disebut monitor, atasnya ada ruang keluar masuk Bisa, udara. Pak. Jadi atasnya ada lubang keluar. Ya bisa sih Pak itu nanti. Nah seperti itu. Iya bisa. Ini 6 meter. Kalau ditutup rapat satu seperti yang di depan rumah, udaranya lembab, ayam gampang sakit. Oh jadi harus terbuka ya Pak ya? Iya betul. Itu supaya sinar matahari masuk gitu atau gimana Pak? Ya, kelembapan jadi ini ya kan? Jadi nggak dia, terlalu dingin. ya kalau lembab dia cepat ini ya. Iya dingin udaranya. Sebetulnya kalau dia kena terbuka gitu, jadi ada sinar bisa muncul. Iya betul Pak. Oh itu maksudnya ya. Itu tujuan. Oh gitu Pak. Nah, ini kan semuanya 6.000 ayam nih ke sono. Tapi lama nggak diisi, nggak ada orang. Bapak nggak ada yang kerjanya. Oh. Ini contoh kandangnya Pak Karim. Pak Karim ini sebagai peternak ayam dia juga sebagai pengepul ya Pak ya. Jadi dia bisa ambil ayam juga ya Pak ya. Bukan Pak Karim ini bukan pengepul. Apa tuh Pak jadi? Kan Ya. Pak Karim peternak ya. Peternak, tapi Kampung. caranya kalau orang mau usaha ternak itu harus buatkan pasarnya dulu. Oke. Sebelum kita masuk ayam harus ada dulu pasarnya yang bagian penjualnya. Yang mau nampung ya Pak ya. Iya. Pak Karim sebelum usaha ini banyak seperti ini, saya cari dulu pasarnya. Oke. Jadi dari mula sampai akhir itu kita udah pasti pasarnya. Nggak mau jual ke tengkulak kalau Bapak mah. Oke. Nah, kalau pengepul itu apa yang disebut tengkulak. Tengkulak ya. Kalau saya nggak mau seperti itu. Gitu. Saya harus liwat tengkulak, harus liwat pasar yang kecil-kecil. Nggak mau Pak Jadi Karim. langsung
langsung ke rumah potong. Oke, nah kalau saya nanti, Nah cari dulu kalau mau. Nah kalau mau gabung, sama saya, iya. harus ikutin aturan saya. Oh gitu, gimana cara itu Pak? Nah, Misalnya gimana tuh Pak? Kan saya pasti pasar kita ya belum tahu nih ya Pak. Nah. Kemungkinan belum tahu ya. 1.000 ini nanti kalau dia panen mau dipasarkan kemana gitu kan? ya, jangankan 1.000, 10.000 Pak Karim masih sanggup pasarin. Oke. Jadi bukan pasarnya tujuannya jual ke pasar-pasar, Oh bukan. bukan, ke langsung rumah potong. Ya, Oh, jadi- saya kan punya pasarnya. Heeh. Bapak boleh cari seluruh Jakarta. Kalau yang nggak ada nama saya, terima ayam kampung nggak? Nah di pasar itu yang ada pasar potong rumah ayam potong ayam kampung, pasti nomor 1 tuh pelanggannya Pak Karim. Di mana Nggak- Pak? Di pasar Jakarta. Di Jakarta. Jabodetabek atau Jakarta ya? Ya pokoknya terserah tukang rumah potong yang mengantarnya rumah potong. kemana-mana. Oh, oke. Saya mengantarnya ke rumah potong aja. Ke rumah potong. Seperti RPH. Ya RPH. Yang Ya. di mana tuh Pak rumah potongnya? Saya di Tangerang sana, di Pondok. Tangerang, di Pondok. Ya orang Gunung Sindu kenal kok orang Jadi mereka, di jadi Pak Karim bisa, kalau misalnya saya 1.000 gampang loh dipasarin ke Pak Karim. Syaratnya apa Pak? Ya harusnya kerjasama sama Pak Karim dari awal sampai akhir. Bapak jadi nggak bingung-bingung jual, hanya ternak aja ayamnya. Nah, Contohnya gimana contohnya? ya, Jelasnya gimana misalnya? ya Bapak misalkan beli Saya kan ayamnya beli 1.000 nih Pak. Saya piara ke Unggul. sekitar. Saya kasih Kan jenis ayamnya sama tuh pasti kan. rekomendasinya ke Unggul kalau Iya. sama saya. Sambil- Ayamnya ayam Unggul. Saya ambil dari sana, dari Warso. Iya betul. Bilangnya saya grupnya Pak Karim. Itu bilang ke sono kayak ibu Oke. adik apa kayak pabriknya nggak apa-apa. Iya, oke. Terus? Orang itu kenal semua sama saya ini. Oke, terus? Nah, Bapak pelihara ayam di Gunung Sindur. Makannya sesuai dengan yang saya minta, saya kasih rekomendasinya makan yang dikasih ayamnya. Iya. Nah, terus pengobatannya, vaksinasinya harus sesuai. Kemudian kalau Supaya nanti kualitasnya sama dengan ayam Pak Karim. iya Gitu, betul gitu Pak, kan, ya. betul. Di pasar itu nggak bisa lawan punya saya kalau punya orang. Oke, karena Punya orang di Gunung Sindur, di Bogor 30.000 atau 28, saya masih jual 35. jadi paling Pak Karim ada Hmm. standarnya gitu Pak ya. Ada standarnya. Standarnya jadi kita harus ikutin Pak Karim. Misalnya makanannya. Makanannya. Misalnya makanan apa tuh yang harus? Iya betul. Apa tuh makanan apa aja misalnya? Nah kalau kita Kan paling makanan dulu, yang penting kan makanan nih Pak. Apa Iya. yang kita harus kasih makanan biar sama sama Pak Karim punya kualitasnya? ya Bapak kan kita kan bisa mencatat ya. Namanya usaha itu supaya ketahuan berhasil apa enggaknya harus kita rapikan catatannya, Oke. administrasinya. Misalnya ya. Misalnya Bapak beli DOC berapa, beli pakan jenisnya apa, harganya berapa, Iya. Bapak catat. Iya. Nah, beli vaksin apa yang dipakai, berapa harganya, terus Oke. tambahan. Supaya kan kita harganya masuk ya Pak ya. Iya betul. Nah, jadi kan Bapak saya- itu mengajarkan orang supaya orang itu Nggak rugi. Nggak rugi, Iya. punya untung. Jadi misalnya kalau contohnya Pak Karim nih, saya misalnya pakannya pakai apa nih Pak? Pakai pur, pakai jagung, pakai dedak atau yang lain itu Pak? Apa sih? Ya, Yang bisa. Pak Karim lakukan apa di sini Pak? Kalau di sini kan bahan yang ada dekat saya kan hanya dedak Dedak yang halus dari gilingan padi itu. langsung dari jualan padi atau beli di mana tuh Pak? Atau beli- Ada saya pesan lewat orang, tapi dedaknya yang bagus yang. Ini Soalnya- juga jelek Pak. Iya tapi yang jangan yang seperti itu kan harus dibicarakan dulu ke sini. Nggak ada kali. Diam aja, nggak apa-apa, nggak ada. Nanti Bapak kasih solusinya. Oh gitu. Tapi kan dedak kadang-kadang Ada, kadang. yang jelek juga ya. Nah, kalau jelek jangan dibeli. Misalkan Bapak periksa waktu mau beli, dedaknya banyak biji-biji berasnya yang halus tuh. Itu bagus kan? Ya, itu beli. Banyak biji beras itu Ya, bagus kan? Nah, kalau nggak ada itunya atau dipegang kasar jangan dibeli. itu justru banyak itunya apa namanya? Banyak gak bagusnya itu kan kalau yang kasar. Iya, nggak ada manfaatnya buat ayam, buat perkembangan daging ayam tuh nggak ada. Hanya pakan murninya aja yang ada hasilnya. Jadi percuma. Gitu. percuma Nah, itu kita harganya kasih. kisaran berapa kan? Kadang-kadang ada yang jual. Ini ada yang jual yang per kilo nih saya lihat di orang di poultry shop toko ternak ya Pak ya. Ada yang jual 3,5, ada yang jual 4.000, ada yang jual 4,5. Itu bener nggak bagus? Tapi saya juga ragu juga tuh. Jadi periksa aja, bisa dilihat kalau di poultry mah bisa. Tapi kan itu belinya
sekilo kan mahal. Kalau kita beli satu karung berapa? Iya, tapi diperiksa dulu contohnya. Kan Iya. ada contohnya, kita buka karungnya, lihat sama yang punya tokonya. Baru beli, mau beli 10 karung, berapa? Yang penting harganya sekitar berapa tuh Pak, kalau yang itu, yang bagus? Biasa Pak Karim beli. Biasa di sini kalau lagi panen mah 2.500, kalau lagi sekarang kayak sekarang ini 3.000. Itu bisa dapat yang bagus Pak, asal belinya di tempat yang benar ya Pak ya. Iya, bisa. Kalau kita beli di eceran kan mahal ya Pak. Iya, Ada betul. 3,5 sampai 4.000 apa 5.000. Iya, mahal. Terlalu mahal itu kan. Tapi kalau dihitung pakan kan begini ya. Kalau dikasih pakan murni, pakan pabrik 2,5 Pak. 2, Kan pakan pabrik itu Pak, kalau dia DOC kan harus Pak yang awal. iya, paham. Entar. Jumlahnya 2,5. Baru panen itu 2,5. Kok sampai Panen 2,5 2,5 Pak. kilo satu ayam kan? Satu ayam. Iya. Harganya berapa pakan sekarang? 400.000 Pak. Satu karung 50 kilo Iya, kan? iya. Itu apa pakan apa Pak? BR apa? Iya, BR. BR 511. 511 400 lebih. Yang 400.000 apa tuh? Masih belum, kalau nggak tahu di Gunung Sindur. Kalau di sini masih di bawah 400, 380-an. Apa tuh BR? BR 11. BR 11 ya Pak. BR tuh Punya popan. Pokpan ya. Nah, Bagus kan itu kan? iya, iya, yang saya pakai itu. Ya, nanti saya ikuti nih. Nah, BR 511 punya pokpan ya. iya. Itu harganya sekitar berapa Pak? 400.000. 380. Kalau di sini. 380 Per sak. per sak 50 kilo. Iya, iya. Nanti dikali 2,5 kilo. Ya. Dikali 2. Satu ayam itu sampai panen menghabiskan 2,5 kilo itu berapa bulan Pak? 70 hari atau 2 bulan? Ya. 2,5 itu sampai panen 70 hari atau 2 bulan Pak? Kalau Pak Karim berapa bulan? 2 bulan atau 75 hari. 2,5 bulan kira-kira Pak ya? Iya. Program saya. Bentar, jangan dilanjut dulu. Kita hitung. Jadi 380.000 dibagi 50. Dibagi 50, jadi per kilonya 7.600 7.600 dikali 2,5. dikali 2,5 kan. Jadi satu ayam menghabiskan 19.000 19.000 itu sampai panen Pak. sampai panen. Tambah ayamnya kalau Bapak langsung. Tapi kan kita Bentar. Kalau Bapak langsung ke Warso mintanya kali 7.300. kan waktu itu 7.500 dia tawarin Pak. Nah, 7.000 tawaran berapa? 7.500 kemarin. Langsung apa Enggak langsung melalui karyawannya. Melalui siapa Pak siapa gitu Pak Arifin. Arifin kali ya kalau nggak salah ya. Tapi karyawan unggul bukan? Unggul. Ya udah, oke. 7.500 kemarin dia bilang. 7.500 ditambah. Apa 73 ya? Kan Bapak udah kontrak dari dulu. Ya makanya lebih murah. Iya. Bener, data saya tawar aja ledekin. Enggak apa-apa. Entar dulu, biar saya hitung dulu. Iya. Ditambah 19.000. Iya. Kan 26.500 pakan Sama harga pokoknya ayam. sama anak ayamnya. Iya. Vaksinnya 1.500. Satu ayam. Iya. Dua kali nih vaksin Gumboro, NDIB sama vaksin NDAI. Jadi 4 macam virus yang masuk. Ya, Jadi 28.000. Itu 28.000. Ditambah vitamin, antibiotik semuanya Rp500. Iya. 28.500. 28.500. Tambah listrik, berapa listriknya? Nah, listrik kira-kira paling berapa ya kira-kira? Ya 200 lah. 200 perak gitu Pak. Iya 200 ya. Iya. 28.700. Tambah ongkos kerja Nah, misalnya. ongkos kerja kan kita bayar ini Pak, bayar anak kandang tuh. Iya anak kandang Berapa 1.000 tuh per ongkosnya? ekor. Nah, 1.000 per ekor ya. Ditambah 1.000. Gede, Sampai kejual Pak. iya, sampai kejual. Iya, jadi, iya. jadi bukan sebulan kan, 3 bulan kan, 2,5 bulan kan. Iya sampai kejual. Jadi- Sampai 30 ribuan. Nah, 30.000. Kira saya jual berapa? Enggak. Nah, saya Entah dulu. kan Kita bisa, makanya saya ajarkan harus belajar ngitung. iya, Iya enggak? betul. Nah, misalnya kalau ayam rata sekilo, pulang modal aja, nggak ada untungnya. Betul kalau sekilo ya kan, karena Nah, kedua, belum potong mati. Iya nggak? Kan ada yang mati ayam. oh iya, potong mati kira-kira Iya, 5%. ya. Iya. Berarti Bapak itu Masih rugi tuh. rugi. Itu makanya Pak Karim cari
jalan alternatif dikasih dedak. Ini kan makan yang murni. Ini kan makan pur. Pur ya. Maka kita campur kan. Iya. Biar kalau nggak kita Nah kalau orang di Gunung Sindur jualnya 28, 29 per kilo. Keruginya berapa Pak? Nggak bisa lanjut usahanya. Iya, karena kita udah Pak Karim mengharapkan jangan sampai seperti itu. Saya minta kepada rumah potong jangan sampai harga orang di bawah 30.000 sampai ke sini. Ya, maunya saya 35.000 standar aja. Biar ya, ada usaha itu ada lebihnya. Ini kalau makan pur tadi kan Pak Karim itu kan sekitar 30.000. 30.000-an. Ya kan berarti kan kita kalau dicampur bisa berkurang dong Pak ya. Bisa berkurang. Misalnya apa campuran yang pas Pak menurut Pak Karim? Ya paling murah dedak lah. Persentasenya berapa dedak? Dedaknya bisa 40%. Pak, kalau kita ini kan saya pernah baca-baca juga Pak. Pak Karim campurannya dedak, pur dipakai juga Pak. Purnya tetap dipakai 60%. 60%, dedaknya 40%. Iya. Itu aja Pak. Itu aja. Nggak ada campur-campur lain-lain juga. Kalau kita gini Pak, misalnya kalau purnya nggak dipakai, kita pakai tepung ikan gimana Pak? Jagung. Pakan itu udah mengandung tepung ikan. Tepung ikan kan nggak boleh 100%. Iya, nggak boleh. Hanya boleh 15%. Paling tinggi. Iya. Paling sedang 10%. 10%, betul. Dari jumlah yang dimakan ayam. Iya, iya. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau misalnya ini Pak, campuran misalnya dedak 50%. Jagungnya misalnya kalau mau bikin sendiri mah Pak juga jangan. Ya nggak berhasil. Banyak saya udah dari dulu sampai sekarang orang yang buat sendiri itu jarang yang berhasil. Kan dia nggak paham ya, harus campur premix, harus campur jagung sekian persen. Bapak campur premix nggak Pak? Enggak, kan saya pakai pakan yang jadi, yang dari pabrik. Oh, jadi nggak perlu pakai premix, kayak pakai topik gitu nggak Pak? Iya enggak, itu kalau bikin sendiri baru pakai itu. Iya dicampur itu, kalau saya dengar gitu dicampur. Iya gitu, boleh misalnya Bapak beli konsentrat ke pabriknya, ke agennya bisa minta konsentrat ditambahin jagung. Bisa konsentrat itu udah mahal sekarang, lebih dari 400.000 harganya. Proteinnya berapa tuh Pak? Sama 23, 22, 23 ya. Kalau ini kan kalau pur ntar Bapak ditambahin jagung, misalnya. Jagung itu 10% ya kalau nggak salah. 9%. Jagung harus lebih banyak Pak. 20% boleh, tambahin tepung ikan misalnya 5%. Atau berapa, atau tambah. Orang-orang sekarang kan pakai begini, pakai Google. Iya. Iya gak belajar tambah apa? Tapi kan kalau pakai belajar itu kan kita belum, kalau saya kan langsung sama Pak Karim. Kalau langsung sama saya lebih bagus, lebih praktis Pak. Kalau kan dari Google pasti juga udah lihat, tapi kan makanya saya tanya Pak, kalau campuran kayak gitu gimana? Kata Pak Karim kan banyak yang nggak berhasil. Nggak berhasil, nggak bisa untung. Coba bayangkan orang di Gunung Sindur pakai yang mahal, pakannya yang bagus semua, pur semua. Untung apa enggak? Apalagi jual ayamnya di bawah 30.000. Di atas 30.000 aja 32 sampai sekarang masih ada yang jual. Rugi dong. 32 sampai ke pasar. Itu masih rugi. Pak Karim nggak mau seperti itu. Saya berhenti aja miara ayamnya. Nah, jadi kalau pakai pakan Pak Karim berapa? Jadi kalau dicampur dedak berapa kurang itu Pak? Misalnya begini Pak, hitungnya. Pakan BR11 365 hari ini. Hari ini Pak. 365 ya? Ya dibagi 50. Jadi pakan BR 511 tuh harganya 365 per hari ini Pak, per hari ini. Karung ya, per 50 kilo. Per karung. Artinya 7.300 per kilonya. Per kilo. Kalau BR 12-nya 363. Lebih murah sedikit ya. Lebih murah sedikit. Dibagi 50. 7.000-an kali ya. 7.260 ditambah 7.300. 14.560 ditambah dedak 3.000. Ya enggak Pak? Iya. 17.560 ditambah DOC 7.500. Iya. Ya sesuai dengan Bapak minta ke Unggul. Iya. 25 60. Udah selesai semua. Tambah vaksin 1.500. 26.500 tambah listrik tambah vitamin 500 rupiah, 700 sama listrik. Sama anak kandang. Sama anak kandang 1.000. 28.000. 28.000 masih bisa jual tuh Pak. Saya jualnya 35.
Jadi masih ada untung 7.000-an ya. Iya, minimal kita harus dapat untung satu ayam tuh 5.000. Oh, minimal. Udah dibayar ongkos kerjanya semua. Ya udah bayar ongkos kerja ini Iya. kan. Iya, Oh, kalau minimal keuntungan 5.000 tuh masih bisa masuk gitu Pak ya. masih bisa. Apalagi kalau 7.000 28 260 ditambah 5.000. kan mati 5%. Udah dipotong mati. Untungnya 5.000. Berarti Bapak itu minimal jualnya 33 di Gunung Sindur. Hari ini, Pak. Nah, kalau besok nggak tahu saya kalau harganya naik, Besok bisa kalau mau naik. tapi biayanya tetap seperti ini. Iya, biaya tetap. Nah, seperti itu kalau mau ngikut cara saya. Nah, kemudian nanti Pak Karim yang ngambil. Orang beli 32, kita beli 35 punya Bapak. Begitu, Pak. Jangan percaya sama orang. Tapi syaratnya saya nggak bayar punya Bapak. Nanti dijual dulu ke rumah potong sama saya. Udah dibayar oleh rumah potong. Transfer uangnya ke Gunung Sindur. Nggak Bapak perlu ke sini. Insya Allah 1000% saya nggak pernah kurangin punya orang. Iya. Nah, Jadi syaratnya itu ya Pak ya. Ini Iya. kan saya bermitra sama Pak Bambang. Iya. Saya kan harus bicarakan juga sama dia Pak. Bambang Yang kemarin. di mana rumahnya? Tinggalnya di Depok. Oh, dia tinggalnya di Depok dia. Cuman kita ada tanah di Parung. Parung, ya. Nggak apa-apa, kerja sama Bapak, nggak apa-apa. Jadi kan saya berdua sama Pak Bambang nih. Harus seperti ini yang saya Iya. kasih tahu. Maka tadi kan saya bicara lagi Pak Bambang kan. Iya. Nah Pak Karim bilang kan itu kan pakan kalau untuk anak ayam kan mesti digiling dulu Pak ya. Apaan? Pakan untuk anak ayam 5 perlu dihalusin lagi nggak? Enggak, udah halus. Udah ya? Kalau BR11 udah halus. Cukup ya. Cukup. Jadi nggak perlu dihalusin lagi ya. Nah, Terus mulai dikasih 5-12-nya kapan Pak? nanti udah umur 35 hari. Oh, tapi kalau sampai umur Dari awal 1 hari sampai Panen, 35 sampai- hari sampai masih 35 makan BR11 murni. Murni. Nah, dari 1 hari sampai 20 hari makan kering, udah 20 hari sampai 35 hari dikasih air basah, digantung pakannya, ditaruh di tempat Basah makan itu yang gimana? gantung. Cara bikinnya gimana basah itu Pak? Tinggal kasih air aja di bak ituan yang cuci itu yang hitam, bak yang 20 liter itu. Perbandingannya gimana, airnya berapa? Satu. Enggak sampai encer aja, sampai bisa kita lembut gitu. Oh, jadi tapi bukan cair banget kan sampai dia- Bukan, sampai harus lembut aja supaya jangan dikorek-korek sama ayam. mau dikepel masih bisa gitu Pak ya. Ya, lembut lah itu. Iya. Ya, seperti itu. Kira-kira lah dicampur ya Pak ya. Iya. Jangan sampai becek banget kan kira-kira ya. Ya, nanti kalau udah ada ayam, Pak, kalau mitra sama saya, nanti waktu ayamnya mau divaksin, mau apa, jemput saya biar saya tahu tempatnya. Oke. Vaksinnya itu pertama Vaksin gumboro, Pak, ditetes di mulut. ya Umur 5, kalau dari Lakso katanya ada divaksin, udah divaksin apa tuh dia biasanya? NDIB disemprot. Enggak apa-apa itu mah mundur. Enggak apa-apa divaksin dari pabrik, Kan biasa ada pabrik tuh ada. ditetes. Ah, Iya, bisa. Kadang-kadang dia udah divaksin dulu tuh kalau dari Lakso katanya itu. Iya, tapi nanti sampai ke sini hilang. Pakan ayamnya di dalam perjalanan hilang, Pak, supaya jangan lemah dia di Oh dalam. gitu. Jadi kasih apa tuh Pak jadinya? Nanti di rumah dikasih air gula minumnya. Nah, air Oh, gula. begitu dia sampai dikasih air gula ya Pak ya. Iya, betul, 1 hari. Perbandingannya airnya berapa, gulanya berapa? Ayam 1000 gulanya 1 kilo. Diencerkan dulu di air, dimasak ya, berencer. Nanti ditambahin air biasa, air dingin. Airnya berapa banyak dia? Minumnya ya 7 atau 8 galon itu. Kapan kalau yang gede itu Pak? Galon yang kecil. Oh kecil. Yang sedang lah, yang tembak, kayak yang digantung. Oh segitu, itu 1 liter ya Pak ya? Iya, jangan diisi penuh, 2,5 ada 2 kayu. Itu kan 1 liter kalau nggak salah Pak ya? 3 liter. Oh 3 liter yang gede itu kan, yang di bawah yang putih ya? Iya, yang putih. Itu 3 liter isinya 1,5. Iya, setengah aja isinya. Oh isinya setengah. Iya. Galon 3 liter, nah garamnya berapa kalau itu? Gula, nggak pakai garam. Gulanya berapa? Gulanya 1 kilo dibagi 8 atau bagi 9 itu. Oh jadi 1 kilo dibagi 10 lah gitu Pak ya? Iya, terus ditambahin air biasa. Iya, airnya kan setengah, tapi 1,5 liter, jadi kan setengah galon itu kan. Iya, setengah galon. Nah. Jadi airnya itu galon yang 3 liter diisi setengah, jadi 1,5 liter. Untuk 1000 tuh kira-kira 10 ya Pak ya? Iya, Kira-kira 10 galon, garamnya 1 kilo ya Pak ya? nggak gula. Gula, sorry. Jangan garam. Gulanya 1 Pakai garamnya mati. Iya, gulanya 1 kilo ya dibagi ya Pak ya? Dibagi, Iya, oke. iya.
supaya ayam itu ada tenaga lagi karena Iya, betul. dari perjalanan dia jauh Iya, kan Pak ya. capek. Supaya dia seger lagi. Terus apa lagi Pak habis dikasih itu dia Kasih vitamin. vitaminnya apa? Vitamin Ya. Vitacik. Vitacik boleh. Jadi pakai vitaminnya boleh pakai Vitacik ya Pak ya. Ya, boleh. Perbandingannya berapa pastinya Pak? Vitacik 1 liter air tuh berapa Vitacik? 1 gram ya. 1 gram Vitacik. Vitaciknya 2 liter air. Oh, 1 gram Vitacik 2 2 liter air. Misalnya 1 bak itu 20 liter. 1 sendok penuh. Entah saya ambil sendoknya, Bapak bawa pulang. Oh, nggak usah Pak. Ya, 1 obat sendok kan? penuh. Sendok obat ya. Iya, sendok obat. 1 penuh atau 2 sendok ini airnya 20 liter. Oh, Supaya jangan salah. Airnya 20 liter. Iya, 2 sendok ini boleh. Oke. Ya. Ya udah nih, bawa aja. Bawa pulang. Iya. Nah, seperti itu. Sampai ayam itu divaksin sama Pak Karim atau Bapak sendiri yang vaksin. Tapi kan bisa apa enggaknya? Kalau nggak bisa, panggil dulu ke sini. Iya, yang vaksin suntik ya Pak ya? Belum. Oh, belum, Vaksin tetes. Oh, masih tetes mata. Tetes di mulut. Oh, mulut. Namanya vaksin Gumboro A. Gumboro A. Iya, ditetes di Umur, mulut. umur berapa hari? Umur antara 5 sampai 7 hari. Oh, 5 sampai 7 hari vaksin Gumboro A. Terus Iya. sesudah itu apa lagi vaksin itu? Kasih lagi vitamin 2-3 hari. Oh, 2-3. Jadi vitamin itu nggak tiap hari ya Pak ya? Enggak. Berapa hari sekali Pak? Ya setiap hari sampai 3 hari berturut-turut. Oh, 3 hari berturut kasih vitamin, Ya, nanti setelah itu divaksin. belum kasih antibiotiknya itu buat melancarkan pencernaannya ada dari Medion. Tanya orang di toko sana, kalau enggak nanti ambil dari sini. Ya dari Medion ya Pak. Iya, dari punya Medion. Itu apa namanya? Untuk Karena baru sekarang, kalau dulu mah nggak ada. Nah, apa itu Medion itu apa Pak? bisa Buat kasih apa? terapi bisa. Buat apa tuh Pak Medion? Ya, Buat apa? buat melancarkan pencernaan, Oh, membersihkan Buat melancarkan pencernaannya dikasih apa? saluran pencernaan. Kasih Medion ya Pak ya? Ya, obatnya Di minuman. diminum, dikasih di air sama seperti itu. Iya. Dosisnya sama dengan Vitacik. Jadi 2 ini 2 liter. 20 liter. 20 liter ya. Iya. 20 liter, oke. Ah, Ini sendok obat biasa kan nih Pak? iya, iya. Obat sendok obat ayam itu. Oh, ini sendok obat ayam. Iya. Oh, yang mirip. Iya. Oke, itu apa Nah, lagi? sampai umur 15 hari nanti divaksin ulang, vaksin ND, IB, ditetes di mata apa Jadi di mulut. NDIB-nya bukan biasa kan orang di awal, Bapak enggak ya Pak ya? Ya karena penyakitnya bukan ND yang datang dulu, Gumboro dulu. Oh, jadi Bapak Gumboro dulu, umur 5 sampai 7 hari. Iya. Nanti umur 15 hari sampai 17 hari kasih ND, IB diunggul di pabriknya seperti itu. Oh, NDIB ya Pak ya? NDIB sama disuntik flu burung Oh, sekalian tuh Pak. sekalian supaya jangan kerja berulang-ulang. Kalau mau disuntik belakangan nggak apa-apa, jadi Disuntik- 3 kali kerjaan. Iya, disuntik burung pakai apa tuh Pak? Pakai NDAI flu burung, Oh, ada vaksinnya. ND. Oke, jadi supaya disuntik pakai NDIB. 0,25 mili. Takarannya ada di tablet. Ada dosis, pakai setel suntikannya. Oke. Terus habis itu udah selesai, nggak ada disuntik lagi tuh sampai Ya panen. enggak, habis divaksin, kasih air gula sehari, terus kasih lagi vitamin, terus Kita cek kayak gitu. ya kita cek. Oke, habis itu jadi tapi nggak perlu pakai apa namanya, pakai apa tadi Pak namanya? Antibiotik. Bukan apa saya tadi saya bilang, saya lupa lagi. Yang mix apa tadi? Premix nggak usah. Itu nggak perlu Pak. Nggak usah ya. Ya kalau pakai pakan seperti di sini. Iya, nggak usah. Nah kalau yang pakai premix itu ada tambahan-tambahan yang lain misalnya. Baru di kekurangan dikasih itu gitu. Iya betul Pak. Oke, terus kalau jadi pakannya pada Misalnya Bapak mau tambah dedak sedikit, kasih premix sedikit nggak apa-apa. Langsung dicampur dikasih air. Premix itu apa tadi saya bilang, saya lupa mereknya tadi Pak. Kayak apa? Premix tuh. Iya seperti itu. Ini buat tambah aja ini kalau Buat tambahan, mau dikasih boleh, nggak dikasih nggak apa-apa. Asal udah pakai aturannya Pak Karim tadi. Iya saya nggak pakai juga nggak apa-apa, ayamnya bagus. Ini satu lagi mesin tetasnya Pak Karim, ada yang kapasitas 1000 sama kapasitas 500 ekor. Oke, setelah kita tadi tempat Pak Karim, jangan lupa di like, subscribe video YouTube ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.